يا واسع الكرم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mursyidina wal muridina binuri. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita, ketua DKM Masjid Jami'ul Ma'mur Klender, akhina fillah, akhil kabir Kiai Haji Dr. Andas Muhammad Irianto Walid Imah, beserta para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakil masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Wabil khusus kepada sahibul kitab al-alim al-syekh al-arif billah Syekh Abdul Qadir Isa. Kana syai'un lillailahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jamaah niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga sehat dan afiat selalu diberkahi oleh Allah. Kita sampai di halaman 54 sebetulnya, 45. Mundur ya satu paragraf, 44 paling bawah, wa min huna ya. Ini babnya masih tentang bersuhbah ya, pentingnya berteman, bergaul dengan orang-orang saleh ya. Dengan berteman orang-orang saleh kita kebawa kecipratan jadi orang-orang saleh ya. Penting memilih teman. Nanti di hari kiamat kita saling salah menyalahkan gara-gara teman kita.
kita terjerumus kepada tempat-tempat yang tidak baik. Taib halaman arba'ah wa arba'in, ya, 44 alinea yang paling bawah. Wa min huna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Wa min huna yatabayyanu khata'un man yazunnu annahu yastati'u bin nafsihi ay yu'alij amradahu al-qalbiyyah. Dari sini ya jelas kesalahan orang yang mengira dia mampu dengan dirinya sendiri mengobati penyakit-penyakit qalbiyahnya. Ya, nggak cukup hanya baca Quran, nggak cukup hanya baca hadis, perlu bimbingan guru. Ya. Wa yatakhallasa min ilalihi an-nafsiyah, dan terbebas dari penyakit-penyakit nafsiyahnya bimujarradi qiraatil Qur'anil Karim, hanya sekedar baca Al-Qur'an saja. Wal itla'i ala ahaditsir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mengkaji membaca hadis-hadis Rasulullah. Enggak cukup. Kenapa demikian? Wa dzalika li anna al-kitaba wa sunnata qad jama'a. Ini dua, jamaah Quran dan sunnah. Karena Al-Quran, sunnah telah menggabungkan anwa al-adawiyati, macam-macam obat. Jadi dalam Al-Quran, hadis itu banyak obat-obatan. Bahkan Quran syifa, penyembuh. Ya. Li mukhtalifil ilal nafsiyah wal qalbiyah, bagi berbagai macam penyakit-penyakit jiwa dan hati. Itu kan banyak penyakit jiwa, banyak penyakit hati, banyak. Iri, dengki, tamak, ya, sombong, takabur, itu bagian daripada penyakit nafsiyah qalbiyah. Fala budda ma'ahuma, harus bersama Al-Quran, bersama hadis, min tabibin, perlu seorang dokter. Kalau penyakit jusmania ya dokter ya. Tapi penyakit rohaniyat, guru-guru spiritual gitu. Perlu apa? Min tabibin yasifu likulli da'in dawa'ahu atau da'uhu. Perlu seorang dokter yang menggambarkan bagi setiap penyakit ini obatnya ini. Ya, walikulli illatin ilajuha, dan setiap penyakit ada penanganannya, penyembuhannya. Masa kita datang ke dokter, kita bilang sakitnya sakit tenggorokan, yang diperiksa mata kita, kagak. Kaki kita yang sakit nih, misalnya kena besi, sakit kaki, masa yang dipegang kepala. Jadi dokter yasifu likulli da'in dawa wa likulli illah ilaj. Tahu. Ya, oh bapak ini rahang tenggorokan, jangan minum dulu yang bersifat dingin-dingin, gitu ya. Kan begitu. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutabbibu qulubas sahabah. Rasulullah itu telah mengobati, tabbab itu mengobati, asalnya memperbaiki. Ya, jadi itu namanya metode terjemah. Mengobati penyakit-penyakit sahabat. Wa yuzakki nufusahum bihalihi wa qalihi. Dan beliau membersihkan jiwa-jiwa sahabat dengan halnya Nabi, dengan perkataannya Nabi. Ya, pernah saya cerita di sini tentang tali onta yang hilang, tentang Abdullah kan. Bagaimana Nabi membersihkan jiwa sahabatnya yang ada syahwat kepada wanita.
Famin dzalika ma hadatsa ma sahabi al-jalil Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ya. Dari yang demikian itu pernah terjadi sebuah peristiwa bersama sahabat yang jalil, yang agung, Ubay bin Ka'ab, semoga Allah ridha kepadanya. Qala, beliau berkata, kuntu fil masjidi, dulu pernah saya berada dalam Masjid Nabawi, ya. Fadakhala rajulun fasalla, tiba-tiba ada seseorang masuk ke masjid dan salat. Faqara'a qira'atan ankartuha alaihi. Lalu orang tersebut dia salat baca bacaannya nih. Ya, ini Ubay bin Ka'ab kan suaranya bagus. Yang dipilih Sayyidina Umar menjadi imam salat tarawih yang pertama kali itu. Dia apa tuh? Ni'matul bid'ah, ni'matul Umar. Sebaik-baiknya bid'ah tuh bid'ahnya Sayyidina Umar. Ya, yang kagak ada di zaman Nabi salat tarawih berjamaah dipimpin satu imam hanya di masa Umar bin Khattab. Maka kagak bener kalau kita hanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah, salah itu. Harus dengan dan sahabat. Gak bisa dilupakan. Tabi'in ikut sahabat ikut Nabi gitu. Ya. Ini pemikirannya. Baik. Jadi ini orang sholat, dia bacaan Quran, angkar Tuhan, dianggap oleh Ubay bin Ka'ab salah, akan mengingkari atas bacaannya itu. Ya, dia merasa ahli Quran. Ada bacaan yang lain, wah ini salah nih. Nah, ya, merasa benar itu Bapak ingat tuh, sombong. Merasa lebih sombong. Ini terjadi di sahabat. Baik. Thumma dakhala akharun faqara siwa qiraati sahibihi. Lalu ya, datang lagi orang lain salat dan dia baca lagi. Ya. Selain bacaan temannya tadi. Ya. Jadi datang lagi orang salat lagi, dia baca, dia dengerin. Falamma qadaya as-salata. Ketika keduanya telah selesai melaksanakan sholat, dakhalna jami'an ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami sama-sama menemui baginda Rasul. Ya. Fakultu, aku berkata nih, siapa? Ubay bin Ka'ab. Inna hadza qara'a qira'atan ankartuha alaih. Rasul, tadi saya dengar dia sholat, bacaannya itu saya anggap bacaan salah, itu enggak benar, gitu. Ya. Fadakhala akharun faqara qira'atan siwa qira'ati sahibihi. Ini juga nih sama nih, pas sholat saya dengerin bacaannya kok begitu, gitu ya. Kemudian Nabi bijak. Coba kita baca dulu, saya dengerin. Nah, gitu. Fa'amara huma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqara'a. Kemudian Rasulullah memerintahkan keduanya. Ini huma jadi maf'ul bih, ya. Lalu keduanya baca dah. Didengerin sama Nabi. Baca dulu ente. Baca. Apa? Fahassanan nabiyyu sya'nahuma. Nabi ya menganggap baik bacaan keduanya, gak ada yang salah, benar dua-duanya kok. Gitu. Ketika itu apa yang terjadi di dalam psikologi kejiwaan Ubay bin Ka'ab? Merasa tadi dia menyalahin ya dua orang tadi. Fasaqata fi nafsi minat takdzib. Aku merasa aduh saya berdosa ini. Saya salah, saya berdusta sama diri saya sendiri. Wala in kuntu fil jahiliyah. Sebagaimana dulu pernah terjadi di masa jahiliyah, dengan arogannya selalu nyalain orang. Nah, beliau terasa tuh, ya Allah, jiwa saya masih begini aja nih,
udah banyak baca Quran masih jiwanya jelek aja. Nggak, bapak-bapak, ada amalan-amalan ya yang dikatakan wirdun min akabir salihin, wiridan ulama-ulama besar. Ulama-ulama besar wiridannya bukan lagi bertumpu kepada salat duha, salat tahajud, salat taubat, salat tasbih, baca istighfar, baca selawat, bukan lagi itu. Itu merupakan qutu qulubihim, makanan hatinya orang-orang soleh. Orang soleh kalau kagak zikir, enggak selawat, enggak duha, kagak enak, lapar aja. Tapi ada amal-amalan yang membuat dia yartaqi, diangkat terus derajatnya di sisi Allah. Ya, memaafkan orang lain. Dia dizolimi, dia maafi. Berbuat baik aja sama orang lain. Pikirannya tuh kagak pernah kotor, bersih. Ya, kayak gini. Ini sahabat merasa bacaan benar, jangan orang langsung nangis, sedih dia. Ya Allah, saya seperti di jahiliyah aja begini. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqad ghasyani. Ketika baginda Rasul melihat aku nih, ya, katakanlah apa yang terjadi dalam diriku tuh, aku merasa salah, aku menganggap paling benar, daraba fi sadri. Nabi itu napuk dadanya, kepegang begini. Ya begini. Nabi itu nenangin. Ya, udah. Ya, ada istighfar aja, istighfar. Fafadat, ya, urqan. Fafadtu urqan. Aku sampai bercucuran keringat, lagi malunya mana. Ada orang salah ketawa-tawa, udah gitu kagak ngaku salah, malah ambil argumen membela. Itu namanya batrul haq. Udah salah malah mau membela diri, bahaya. Udah sombong di atas kesombongan. Wa ka'anni anzuru ila Allah azza jalla faraqa. Ya, keringat gue langsung bercucuran tuh. Seakan-akan aku melihat Allah menjauh dariku. Ya, Allah marah kepadanya. Walihada lam yastati' ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyutabbibu nufusahum. Jadi maf'ul bi mujarradi qiraatil Qur'anil Karim. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Rasulullah dia tidak mampu dia mengobati dirinya sendiri, diri mereka sendiri, bimujarradi qiraatil Qur'an, hanya sekadar dengan baca Al-Qur'an saja. Ya. Walakinnahum lazimu mustashfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka sahabat tetap tuh selalu bergaul, ya, bersama rumah sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Nabi bilang apa? Alaikum bimujalasatil ulama wastimai kalamil hukama. Hendaknya kalian duduk sering sama ulama, dengerin pernyataannya. Ada orang sekarang dekat sama ulama pengen foto-foto doang, ya, pengen mendapat, wah deket, raganya doang deket, ilmunya nggak diambil, nasihatnya nggak didengerin. Ya, ini orang-orang yang rugi itu, ya. Taib. Fakana huwal muzakki. Nabi seorang muzakki, pensuci jiwa, ya. Wal musrif ala tarbiyatihim, pembimbing atas pendidikan tarbiyah para sahabat. Kama wasafahu Allah taala biqaulihi, sebagaimana Allah menggambarkan Nabi dengan firman-Nya, ya. Al-Jumu'ah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi ba'atsa fil ummiyina rasula
rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah nabi, ya. Dialah Allah yang telah ba'atha, mengutus rasulan, seorang rasul fil ummiyin, dalam kaum yang buta huruf, minhum yatlu 'alaihim ayatihi, dari di antara mereka nabi itu yatlu 'alaihim, membacakan kepada sahabat-sahabat ayat-ayatnya Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Wa yuzakkihim, dan nabi juga mensucikan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba, nabi juga mengajarkan tentang, kalau di tafsir lain kitabiatnya hukum-hukum, ya. Wal hikmata, dan hikmah. Fatazkiyatu syai'un, pensucian diri itu sesuatu yang tersendiri. Wa ta'limul Qur'an syai'un akharun, mengajarkan Quran juga sesuatu yang lain. Idil muradu min qaulihi ta'ala, ya, karena maksud daripada firman Allah Ta'ala ini, yuzakihim, yu'tihim halatat tazkiyah, Nabi memberikan kepada sahabat kondisi tazkiyah, pensucian diri. Kita suka dengar tuh, qad aflahaman zakkaha, ya. Fa farqun kabirun baina ilmi tazkiyah wa halati tazkiyah. Di sana ada perbedaan yang sangat besar antara ilmu tazkiyah, ilmu pensucian, wa halati tazkiyah, dan kondisi tazkiyah. Kama huwa al-farqu baina ilmi sihah wa halati sihah. Sebagaimana tentunya beda antara ilmu kesehatan dan kondisi sehat, kan beda, ya. Wal jam'u bainahuma huwal kamal, dan menyatukan antara keduanya itulah yang sempurna. Wa kam nasma'u an unasin mutahayyirina yaqra'una al-Qur'an al-Karima. Berapa banyak kita mendengar ada orang-orang yang mutahayyirin, bangga lah gitu, ya, takjub dah mereka membaca Al-Quran. Wa yattali'una 'ala al-ulum al-islamiyah al-katsirah, kemudian mengkaji ilmu-ilmu Islam yang banyaknya. Wa yatahaddatsuna 'anil wasawisi asy-syaitaniyah, dan juga mereka berbicara tentang, ya, gangguan-gangguan, rayuan-rayuan setan. Wa hum ma dzalika la yastati'una ay yatakhallasu minha fi salatihim. Wa hum, tetapi mereka, meskipun mereka baca Quran, mengkaji Quran, mengkaji ilmu-ilmu Islam, lalu mengerti banget tentang rayuan-rayuan setan, mereka sendiri belum mampu membersihkan daripada rayuan-rayuan setan dalam sholatnya. Pas lagi sholat, Allahu Akbar, raganya bersama Allah, pikirannya, hatinya tergoda kemana-mana. Bapak-bapak pernah nggak ngerasain begitu? Ngelamun begitu. Yang nanti pagi mau kerja misalnya, mikirin, waduh, lagi sholat mesti mikirin kantornya aja, ada belum masuk udah mikirin kantor. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Fatrabani, wailaka 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 wa antal munafiq, celaka anda itu munafik. Di mulutnya doang Allah maha besar, di hatinya ada yang lebih besar dari Allah, ya. Fa idza sabata fi tibbil hadithi anna al-insana la yastati'u ay yutabbiba nafsahu min nafsihi walau qara kutub at-tibb. Apabila telah ditetapkan dalam kedokteran modern bahwa manusia tidak akan mampu menyembuhkan dirinya sendiri dengan dirinya sendiri, meskipun dia membaca buku-buku kedokteran, dia baca dah banyak, ya,
tetap dia nggak bisa nyembuhin itu. Ya, saya punya tuh jamaah di Pondok Kelapa, Bapak Haji Muhasim, itu bisa ngurutnya luar biasa, punya kelebihan, tangannya kayak setrum, dia begini doang, ambilnya gini doang. Saya tanya, Beh, kalau Babe lagi sakit bisa nggak ngurus sendiri? Nggak bisa juga, dia butuh orang lain juga. Ada putranya tuh yang bisa juga. Gitu ya, walaupun nih dia udah banyak baca buku-buku kedokteran, dia belum bisa menyembuhkan sendiri. Bala buddallahu min tabibin, tapi harus bagi dia seorang dokter, yakshifu khafaya ilarihi, yang menyingkap, yang membuka ya apa penyakit dalamnya yang enggak kelihatan. Wa yattali'u 'ala ma 'umi alaihi min daqaiqi mardihi, dan melihat atas apa yang tidak terlihat daripada penyakit-penyakitnya yang daqaiq, yang detail-detailnya itu. Kalau dokter tahu, wah paru-parunya dibolong, sudah saya tahu semua. Kelihatannya seger, padahal dalamannya udah bolong, ngerokok mulu. Habis dah. Ayah saya tuh sehat, pas ibu saya meninggal mungkin kepikiran, jatuh sakit tuh. Pas jatuh sakit baru ketahuan paru-parunya setengah hilang, udah habis. Ya, nggak kelihatan kan? Dan tahu hanya dokter. Baru sadar dah, rokok itu berbahaya. Ya. Taib. Fa innal amradul qalbiyah wal ilala an-nafsiyah ashaddu ihtiyajan lit tabibil muzakki. Sesungguhnya penyakit-penyakit hati dan penyakit-penyakit jiwa ya itu lebih berat. Ya. Lebih berat, ashaddu ihtiyajan, lebih memerlukan kepada seorang dokter yang muzakki. Li'annaha a'zamu khataran, karena penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit jiwa ini penyakit yang sangat berbahaya. Wa asyaddu khifaan wa aktsar diqqatan, dan sangat tersembunyi dan sangat halus begitu, enggak kelihatan. Hanya orang-orang spesialis lah yang tahu kita sedang sakit. Walihada kana minal mufidi amaliyan tazkiyatun nafsi wa takhallus min ilaliha ala yadi mursyidin kamilin ma'khudun bil irsyad. Oleh karena itu ya sangat bermanfaat sekali secara amaliyah pensucian diri dan membersihkan dari penyakit-penyakit jiwa ya di tangan seorang mursyid yang kamil, seorang guru yang mumpuni ya, yang ma'dzulun, yang telah mendapatkan izin bil irsyad ya. Dia sudah dapat baiat dari gurunya, dapat izin, Anda sudah boleh ngajar, sudah boleh ya memberikan nasihat, boleh membimbing gitu. Qad waratha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ilma wat taqwa ya. Telah diwariskan dari baginda Rasul ilmu, ketakwaan, wa ahliyatit tazkiyah, dan punya kapabilitas, punya kemampuan ahliyah itu ya untuk tazkiyah, mentazkiyahkan, membersihkan, wa taujih, dan mengarahkan, membimbingnya. Wa nahnu nuridu laka ya akhi min kitabillahi ta'ala wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan disinilah wahai saudaraku, kami akan mendatangkan kepada Anda ya dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasulullah, wa min aqwali ulama syariah minal muhadditsin, dan dari nasihat-nasihat, ujar-ujar ulama-ulama syariah dari yang sekarang ini, wal fuqaha, dari fuqaha, wal hudatil mursyidin, dan para pembimbing-pembimbing, al-arifin billah, para
arif billah, wali-wali Allah, ma yathbutu ahamiyata suhbatid dalin 'ala Allah, yang mengisbatkan pentingnya berteman, bergaul, bersuhbah ad-dalin kepada orang-orang yang menunjukkan alallahi, kepada Allah, al-warithin, yang mendapatkan warisan, ya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah. Apa warisan dari Nabi? Nabi pernah bilang, innama nahnu ma'asyirul anbiya la nurithu dirhaman wala dinar. Kami para nabi tidak mewariskan dirham, dinar, dolar, real. Ya, wa innama nahnu apa? Mewariskan ilman wa nuran, ilmu, cahaya. Ya. Ini bapak-bapak, dalil ini penting. Orang-orang yang awal-awal spiritual ilallah ini di setiap sholatnya, sujudnya baca doa ini, Allahumma dullani ala man yadulluni alaik. Ya Allah, tunjukkanlah saya pada orang-orang yang menunjukkan saya kepadamu, ya Allah. Kita minta bapak-bapak, minta, hidup ini penting, ya. Nanti ditemukan guru-guru yang kelak di hatinya itu. Wa wasilni ila man yusiluni ilaik. Ya Allah, sampaikanlah saya pada orang-orang yang menyampaikan saya kepadamu. Nah, itu tujuan orang-orang salih, para wali-wali Allah begitu, pengen sampai kepada Allah, pengen dekat sama Allah. Bukannya pengen rumahnya tinggi, tingkat, pengen mobilnya banyak, jabatannya, bukan. Ya, pengen dekat sama Allah. Ya. Orang soleh hanya ingin mencari dekat sama Allah. Wa ma fi dzalika min al-atharil hasanah, dan yang demikian itu juga daripada asar-asar yang baik, wan nataij at-thayyibah, dan konklusi-konklusi atau hasil-hasil yang baik. Nah, masuk sekarang dalil-dalil dari Al-Qur'an, ya, tentang berteman. Kedua, ad-dalilu ala ahamiyati suhbati min kitabillah ta'ala, dalil atas pentingnya berteman, ya, bersumber dari Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang sidik kepada Allah. Surah At-Taubah. Was-shadiqun hum as-safwatu minal mu'minina alladzina anahumullahu biqaulihi. Orang-orang yang shadiqun, mereka adalah as-safwah, orang-orang yang bersih daripada orang-orang mukmin yang bersih, yang Allah berikan perhatian mereka dalam firman-Nya, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Di antara orang-orang mukmin yang rijal, tokoh-tokoh nih, ulama-ulama yang sadaqu, mereka membenarkan atas apa yang ahadu, mereka janjikan kepada Allah. Yang kedua, qala ta'ala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bersabarlah diri Anda bersama orang-orang yang menyeru kepada Tuhan mereka. Ini para kiai-kiai, ulama-ulama yang ngajak umat biar bisa ngaji, biar bisa sholat, bisa ibadah, ya, bisa menata hatinya kepada Allah bil ghadati wal 'ashyi, setiap pagi dan sore. Yuriduna wajhah, yang hanya menginginkan keriduan Allah saja. Wala ta'du aynaka anhum, janganlah Anda, katakanlah, berpaling, janganlah kedua mata Anda menjauh dari mereka. Turidu zinatal hayatad dunya, yang hanya ingin mencari hiasan kehidupan dunia saja. Wala tuti', ini penting, janganlah Anda mentaati man,
orang yang aghfalna qalbahu, orang yang telah kami lalaikan hatinya. Ada orang-orang yang Allah lalai hatinya, gak bisa melihat kebenaran, gelap. Jangan diikuti. An dzikrina, dari mengingat kami. Wattaba hawahu, dan selalu ngikutin hawa nafsunya saja. Wa kana amruhu furata, dan dia urusannya selalu melampaui batas. Al-khitabu huna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qabili ta'limi ummatihi wa irsyadiha. Khitab ini di sini untuk baginda Rasulullah, ya, sebelum mengajarkan umatnya dan mendidik umatnya. Yang ketiga, qala ta'ala wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah, ya, apa? Jalan yang orang-orang kembali kepada Allah. Artinya orang-orang yang bertaubat, orang-orang salih, ya, salih taubat, ikutin tuh. Yang keempat, qala ta'ala wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasul sabila. Ya, wa yauma, pada satu hari, ya'addu zalim, orang-orang zalim ini apa? Ya'addu 'ala yadihi, artinya apa? Mengikat kedua tangannya lah, menggantungkan kedua tangannya, dan dia berkata ya laitani, seandainya saja, ittakhadtu rasul sabila, aku mengambil jalan bersama Rasul. Artinya seandainya saja dulu saya di dunia ikut Rasul, seandainya aja dulu di dunia saya ikut ngaji, ikut kiai, gitu, ya. Ya laitani lam yattakhidh fulanan khalila. Ya laitani, aduh, seandainya aja dulu saya kagak ngikutin si fulan jadi teman saya, gitu. Ada penyesalan nantinya. Laqad adallani 'ani dzikri, dia telah menyesatkanku daripada ingat kepadamu. Ba'da idh ja'ani, setelah datangnya kepadaku. Wa kana syaitanul insani khadula, ingat, syaitan itu bagi manusia selalu khadul, nipu, rekayasa, ya. Yang kelima, qala ta'ala al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman sejati nanti di hari kiamat satu sama lain menjadi musuh. Tuh, ya, main salah-salahan. Gara-gara dia, ya Allah, saya jadi kagak ngaji. Gara-gara dia saya enggak sholat subuh. Dia begadang terus sampai jam 7 pagi. Sholatnya lupa. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Yang keenam, qala ta'ala thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah bersemayam di atas 'arsy. Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang. Fas'al bihi khabira, bertanyalah kepadanya khabir. Apa khabir? Orang yang profesional, orang yang bisa membimbing, ya, kepada Allah. 7, qala ta'ala hakian 'ala lisani sayyidina Musa alaihissalam hina iltaqa bil Khadari alaihissalam ba'da azami sadiqin. Yang ketujuh adalah firman Allah Ta'ala, hakian, berbicara tentang, ya, lisan Nabi Musa alaihissalam ketika bertemu dengan Nabi Khidir ba'da azamin sadiqin, setelah dia berazam yang benar, wa ana'in tawilin, dan setelah kesulitan yang sangat panjang, wa safarin syaqin, dan perjalanan yang sangat jauh. Kan ini ceritanya awalnya Nabi Musa itu lupa, lalai. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Kata Allah, Musa, itu tongkatnya ketokin ke lautan, diketok, jadi jalanan. Terus pas mau sampai, ketok lagi, jadi laut lagi. Hebat nggak tuh? Bapak-bapak kalau punya ilmu kita gimana tuh? Main tongkat tuh lagi. Para nabi namanya mukjizat, karena para wali Allah namanya karomah. Kalau kita orang mukmin namanya ma'unah. Ala qadri mu'na ta'til ma'unah. Sekedar bantuan, sekedar kebutuhan
akan ada bantuan Allah. Bapak-bapak sering itu kita ada hal terdesak, ada aja jalan keluarnya. Itu namanya bantuan dari Allah. Ya. Nah, Nabi Musa setelah selesai dikejar-kejar Firaun tenggelam. Itu kan peristiwa yang sangat luar biasa, khariqul adah. Lalu dikumpulkanlah Bani Israil. Nabi Musa ceramah dengan keterbatasan lidahnya yang sedikit cadel, kena api dulu, bara api. Itu retorikanya hidup, nangis itu Bani Israil, menangis. Tahu ada anak muda nanya, "Ya Musa, hal hunaka afdalu wa azka minka?" Musa, di alam ini ada lagi enggak orang yang lebih cerdas dari Anda? Lebih pintar dari Anda? Nabi Musa jawab, kagak ada. Lupa dia. Wa fawqa kulli min ilmin alim. Di atas orang yang punya ilmu ada. Kita baca di mana? Di Minhajul Qasidin. Kalau kita merasa pintar di kampung, coba keluar kampung. Ternyata pas kita keluar Klender, banyak lagi ulama-ulama di sana. Nah, gitu. Ya, jangan merasa pintar sendirian. Masih ada orang di atasnya. Kalau istilah sekolah, orang bangga tambatan SD, lah ada SMP. SMP ada yang terus begitu. Ya. Taib. Jadi Nabi bilang kagak ada tuh. Maka kata Allah, Musa, kamu berjalankah ke pinggiran laut? Nah, inilah ketemu Nabi Khidir di sini. Ya. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'alimtu rusda? Apakah aku akan mengikutimu atas apa yang kau telah iklankan, ya, umumkan, mimma 'alimtu rusda, dari apa yang aku mendapatkan petunjuk. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Jadi maksudnya, Khidir, saya akan mengikuti Anda sampai nanti engkau ajarkan itu. Kata Nabi Khidir apa? Anda tidak akan sabar, tidak akan mampu sabar bersama saya. Oke, katanya, ikuti dia. Nabi Khidir mecahin perahu, dibolongin. Apalagi itu? Ada 3 ya. Nanya mulu. Jangan nanya-nanya. Oke ya. Sekarang dalil dari hadis. Ad-dalilu ala ahamiyati suhbati min ahadits syarifah. Dalil atas pentingnya berteman dari hadis-hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Nabi bersabda, "Innama mathalul jalisi salih wa jalisi su'i ka hamil misk." Sesungguhnya perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti pembawa minyak wangi. Wa nafihil khikir, dan seperti orang yang tukang las. Bedanya nih, kalau orang yang baik itu seperti orang yang jual minyak wangi lah. Kalau yang orang buruk seperti orang yang main di bara api kira. Fahamil miski imma ayuhdhiyaka ayutika wa imma an tubta'a minhu, ya, wa amma an tajida minhu rihan tayyibatan. Kalau pembawa minyak itu akan memberikan kepada Anda apa? An tubta'a, Anda akan menjualnya atau Anda akan mendapatkan rasa wanginya. Sementara kalau yang tukang las gitu ya, wa nafihul kir imma ayyahraqa thiyabaka, dia bisa merobek baju Anda karena cipratan apinya kan bisa robek. Wa imma an tajida fihi rihan muntatinatan, atau Anda akan mendapatkan wangi bau sangit api, ya. Ini gambaran mencari teman begitu. Yang kedua, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas. Kemarin kita ke kota Taif tuh ziarah ke Ibnu Abbas, ya. Qala, dikatakan kila
ya Rasulullah, ayyu julusauna khair. Ya Rasulullah, duduk bersama siapakah yang paling baik ya Rasulullah? Berteman kepada siapakah yang paling baik ya Rasulullah? Qala man dzakarakumullah ru'yatuhu. Bertemanlah kepada orang yang dzakarakumullah. Ya, apabila Anda melihatnya, Anda ingat kepada Allah. Makanya Pak, dalam kitab Minhajul Abidin Minat Tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri itu kalau masuk masjid dia pengen selalu salaman sama semua yang ada di masjid. Dia pengen melihat wajah yang membuat dia langsung ingat sama Allah. Pentingnya bersalaman, safahat sesama kita, berjabat tangan, ada keberkahan tangannya. Seperti kita istilah nama Hajar Aswad, Rukun Yamani. Bertemanlah Anda, teman siapa yang paling baik? Katanya, orang yang ketika Anda lihat mengingatkan Anda kepada Allah. Ada kan lihat dia? Lihat orang, lihat orang, ya. Kayak sahabat kan, lihat sahabat, lihat surga aja, rahmat Allah aja. Ya. Ada orang lihat orang gedek aja, benci aja, emang hatinya jelek ya. Baik. Kemudian saya rada begak nih sebenarnya. Wa zada fi ilmikum mantiquhu, ya, dan bertambah dalam ilmu kalian apa mantiquhu, bertambah ingatnya kepada Allah. Wa dzakarakum fil akhirati amaluhu, dan amalnya ketika kita lihat mengingatkan Anda kepada akhirat. Kita lihat kiai, ya Allah ke masjid mulu, salat mulu, itu ya. Yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalilihi, seseorang itu tergantung temannya, sahabatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah seseorang di antara kalian, falyanzur ahadakum, ya, melihat pada siapa dia harus berteman. Keempat, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ibadillahi la unasan ma hum bi anbiya wala syuhada. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada manusia banyak, mereka bukannya para anbiya, mereka juga bukan para syuhada. Yughbituhumul anbiya'u wasyuhada'u, tapi para nabi, para syuhada cemburu sama mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat, bimakanihim minallah, karena kedekatan mereka, kedudukan mereka kepada Allah. Sahabat nanya, qalu ya Rasulullah fa khabbirna manhum, ya Rasulullah beritakanlah kepada kami siapa mereka itu. Sampai nabi-nabi Rasul pada cemburu. Hum qaumun tahabbu biruhillah ala ghairi arhami bainahum. Mereka adalah satu kaum yang saling cinta mencintai karena Allah. Mereka tidak ada hubungan tali persaudaraan di antara mereka. Kayak kita nih, ya, masing-masing dari Padang, Jawa, macam-macam tuh. Duduk di sini bukan karena kita satu kakek, ya. Wala amwalin yatataunaha, bukan juga karena harta yang kita pengen dapatkan. Ada orang ke masjid, ada niat, wah karena ada sembakonya baru ke masjid. Kalau nggak ada sembako nggak ke masjid. Bukan juga karena itu. Fa wallahi inna wujuhahum lanurun, demi Allah sesungguhnya wajah mereka itu bercahaya. Wa innahum la'ala nurin, dan sesungguhnya mereka berada di atas cahaya. Wala yakhafuna idza khafan nas, mereka enggak pernah takut ketika manusia pada takut. Wala yahzanuna idza hazan nas, dan mereka enggak pernah bersedih ketika manusia bersedih. Wa qara hadhil ayah, dan
Dia membaca ayat ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya para wali-wali Allah ya la khaufun alaihim. Tuh. Tidak takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih. Ya. Satu hadis lagi ya. Yang kelima, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qultu, dari Abu Dzar semoga Allah ridho padanya, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulu yuhibbul qauma, ada seseorang mencintai satu kaum, satu komunitas, wala yastati'u ayya'mala 'amalahum, tapi dia tidak mampu beramal seperti amalnya mereka. Contoh, kita senang sama orang yang suka ngaji-ngaji ini, tapi kita belum sempat bisa ngaji-ngaji. Senangnya dulu nggak apa-apa, ya. Qala, kata Nabi, anta ya Abu Dzar ma'aman ahbabta. Abu Dzar, Anda akan bersama orang-orang yang Anda cintai. Nah, hadis semana ini juga ketika Imam Anas bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan akan terjadinya hari kiamat? Rasulullah tersenyum. Anas, kamu udah nanyain hari kiamat aja. Ma'adattallaha, apa yang sudah Anda persiapan buat hari kiamat? Enggak ada ya Allah, illa anni uhibbullaha wa rasulah. Aku hanya cinta sama Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Anda akan bersama orang-orang yang Anda cintai. Sejak saat itu gembira terus Sayyidina Anas. Ya, ibaratnya Pak, udah cinta sama Nabi aja dah. Udah surga. Udah ya? Satu panjangan jam berapa? Udah belum? Saya. Baik, ada pertanyaan? Pak, kita tutup. Kalau pertanyaan kalau bisa dijawab, nggak bisa jadi PR. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.